Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Gimana perasaan kalian? Kalau ketulusan hati kita, hadiah yang kita berikan dengan ikhlas, justru dilempar dan dihina sebagai barang rongsok di depan muka kita sendiri? Nyesek? Sakit hati? Marah? Cerita kita kali ini dijamin akan mengaduk-aduk emosi kalian. Ini adalah kisah tentang kesabaran yang sudah mencapai titik puncaknya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau sapa-sapa kalian dulu. Yuk, langsung ramaikan kolom komentar. Tulis nama kamu, asal kota kamu, dan jangan lupa ketik, hadir, ya. Aku mau lihat siapa aja yang sudah siap ikut gregetan bareng hari ini. Dan pastinya, tunjukkan dukungan kalian dengan menekan tombol like dan subscribe sekarang juga, agar channel Jeritan Hati ini makin semangat menyajikan kisah-kisah untuk kita semua. Sudah? Kita mulai ceritanya. Lantai marmer impor itu berkilauan memantulkan cahaya dari lampu kristal raksasa yang menggantung agung di langit-langit atrium. Rumah itu lebih mirip sebuah istana megah daripada sekadar tempat tinggal. Pilar-pilar kokoh menjulang tinggi, dan setiap sudut dihiasi karya seni bernilai miliaran. Siapapun yang melihatnya pasti akan mengira penghuninya hidup dalam kebahagiaan sempurna. Tapi bagi Mawar, ini adalah sangkar emas. Sebuah istana indah yang dibangun di atas pondasi kaca yang sangat tipis. Dengan gerakan pelan dan penuh kehati-hatian, Mawar sedang mengelap sebuah guci porselen antik. Debu setipis apapun tidak boleh menempel. Satu kesalahan kecil saja, satu goresan tipis, akan menjadi pemicu ledakan amarah ibu mertuanya, Bu Laras. Di sofa beludru yang harganya setara dengan sebuah mobil, Bu Laras duduk menyilangkan kaki. Jari-jarinya yang dipenuhi cincin berlian berkilauan sibuk mengetuk-ngetuk layar ponsel. Beliau sedang melakukan panggilan video, suaranya yang nyaring dan penuh kesombongan menggema di ruangan luas itu. Oh, tentu saja, Jeng. Arisan besok harus jadi yang paling spektakuler. Aku tidak mau kalah sama si Sinta itu. Pestanya bulan lalu, cuma di restoran, tidak ada levelnya. Makanya besok, aku sudah pesan ballroom hotel paling mewah. Dress code-nya Royal Gold. Pokoknya, semua mata harus tertuju padaku. Mawar menahan napas. Lagi-lagi Bu Sinta. Nama itu adalah rival abadi Bu Laras dalam memperebutkan tahta Ratu Sosialita di perkumpulan mereka. Dan arisan besar besok, yang kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahun Bu Laras, adalah panggung pembuktian bagi ibu mertuanya. Panggung yang kemegahannya harus dipersiapkan dengan sempurna oleh Mawar. Tiba-tiba Bu Laras mengakhiri panggilannya. Matanya yang tajam seperti elang kini beralih menatap Mawar. Mawar, sini kamu, panggilnya ketus. Mawar segera meletakkan lep halusnya dan berjalan mendekat, sedikit menundukkan kepala. Iya, Bu. Kamu lihat ini. Bu Laras menunjuk ke celah di antara bantal sofa. Ini apa? Kotoran? Debu? Kamu kerja itu pakai mata atau tidak? Kamu sengaja mau bikin ibu malu, ya? Besok itu hari besar ibu. Kalau sampai Bu Sinta dan teman-teman ibu lihat ada debu seujung kuku saja, bisa jadi bahan tertawaan ibu setahun penuh. Mawar menelan ludah. Padahal ia baru saja membersihkan sofa itu 1 jam yang lalu. Maaf, Bu. Tadi sudah Mawar bersihkan pakai vakum. Alasan. Selalu saja alasan. Bersihkan lagi. Sekarang. Pakai cairan pembersih impor yang biasa ibu pakai. Jangan pakai yang murah. Dasar tidak becus, bentak Bu Laras. Baik, Bu. Mawar hanya bisa menjawab lirih. Ia berbalik untuk mengambil peralatan bersih-bersih, hatinya sudah terasa kebas. Tepat saat itu, Adam, suami Mawar, turun dari lantai 2. Ia tampak gagah dengan kemeja kasual bermerek, rambutnya tertata rapi. Aroma parfum mahal langsung menguar begitu ia mendekat. Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi kok sudah ribut? Sapanya santai. Ia melangkah, mencium pipi Bu Laras terlebih dahulu, baru kemudian melirik istrinya sekilas. Ini, Adam, lihat istri kamu ini. Kerjaannya tidak pernah ada yang beres. Bu Laras langsung mengadu dengan nada manja. Ibu ini sudah pusing sekali mengurus persiapan arisan akbar besok. Dia malah bikin masalah. Cuma urusan debu saja tidak bisa tuntas. Bagaimana nanti kalau dia mengawasi catering di hotel?
Bisa hancur reputasi ibu. Adam menghela napas, bukan pada ibunya, tapi pada Mawar. Tatapannya tajam dan dingin. Mawar, kamu ini bagaimana? Kan sudah berkali-kali aku bilang, arisan ini penting sekali untuk ibu. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun. Ibu mau semuanya sempurna. Kamu mengerti, kan? Tidak ada pembelaan. Tidak ada pertanyaan. Hanya tuntutan. Mawar memejamkan matanya sesaat, menahan perih di dadanya. Sempurna. Kata itu selalu menjadi senjata untuk menyudutkannya. Mawar harus sempurna dalam melayani, sempurna dalam menahan hinaan, dan sempurna menjadi bayangan yang tak terlihat. Sudahlah, Adam. Ibu pusing lihat mukanya, usir Bularas. Mawar, dengarkan ibu. Daftar tugasmu sudah ibu tempel di pintu kulkas. Pastikan gaun emas ibu sudah di-steam ulang, jangan sampai ada lipatan. Pastikan sepatu berlian ibu sudah mengilap. Dan yang paling penting, cek semua goodie bag untuk tamu. Ibu tidak mau ada yang kurang. Mawar sedikit terkejut. Maaf, Bu, bukannya goodie bag sudah ditangani oleh pihak event organizer? Mata Bularas membelalak marah. Kamu membantah ibu? Yo, itu cuma urus dekorasi dan makanan. Isi goodie bag itu parfum mewah pesanan ibu langsung dari Paris. Harganya mahal. Ibu tidak percaya sama tangan orang lain. Kamu yang harus cek satu persatu isinya, pastikan segelnya utuh. Paham kamu? Baik, Bu. Mawar akan kerjakan, jawab Mawar pasrah. Ada menepuk-nepuk punggung ibunya. Sudah, ibu tenang saja. Biar Mawar yang urus semuanya. Dia pasti bisa. Iya, kan, War? Ada melirik Mawar, memberi isyarat agar istrinya segera mengiyakan dan tidak memperpanjang masalah. Mawar hanya mengangguk pelan. Ia kembali mengambil lap dan cairan pembersih. Tangannya bergerak membersihkan celah sofa, tapi pikirannya melayang jauh. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya dengan Adam, saat suaminya masih melihatnya sebagai pasangan, bukan sebagai asisten ibunya. Tapi semua berubah sejak bisnis Adam meroket. Bisnis yang ironisnya, dimulai dengan modal besar yang Mawar dapatkan dari warisan almarhum ayahnya. Sejak Bularas ikut tinggal di rumah mereka, posisi Mawar semakin tergeser. Adam dan Bularas kini dibutakan oleh kemewahan dan gengsi sosial. Mereka berpesta di atas istana kaca yang mereka pikir sangat kokoh, tidak menyadari bahwa seluruh pondasi istana itu adalah kesabaran Mawar. Dan Mawar merasa, kesabarannya sudah nyaris di ambang batas. Tiba-tiba Bularas berseru lagi. Oh, satu lagi, Mawar. Mawar berhenti. Iya, Bu. Besok itu ulang tahun Ibu. Ibu tidak mau tahu. Selain arisan yang sukses, Ibu juga mau lihat hadiah darimu. Jangan bikin malu Ibu seperti tahun lalu. Kamu ingat? Kamu kasih Ibu selimut rajutan tangan. Murahan. Di depan teman-teman Ibu pula. Tahun ini, pakai otakmu. Beli sesuatu yang pantas. Adam terkekeh. Benar kata Ibu. Beli yang mahal sekalian. Pakai saja kartu kreditku. Jangan pelit sama Ibu. Mawar mengepalkan tangannya erat di balik lap pembersih. Getaran di suaranya berusaha ia tahan sekuat tenaga. Aku sudah siapkan hadiahnya, Mas. Bagus. Awas kalau barang murahan lagi. Ketus Bularas, lalu kembali sibuk dengan ponselnya, mengatur janji perawatan wajah agar besok dialah yang paling bersinar, mengalahkan Bu Sinta. Mawar memandang bayangan dirinya yang memantul samar di lantai marmer. Bayangan seorang wanita yang hampir tak ia kenali. Istana kaca, batinnya. Megah, tapi sangat dingin. Dan besok, ia akan menguji seberapa kuat kaca itu menahan guncangan yang sesungguhnya. Hari besar itu akhirnya tiba. Matahari bahkan belum sepenuhnya terbit, tapi Mawar sudah bekerja seperti mesin di dapur. Bukan untuk sarapan Adam atau Bularas, melainkan mengawasi tim kecil yang ia panggil subuh-subuh untuk mengurus goodie bag arisan. Ada 100 kantong mewah, dan Mawar harus memastikan setiap parfum mahal pesanan Bularas dari Paris itu tersegel sempurna. Tangannya kini beraroma wewangian seharga puluhan juta, ironis dengan perasaannya yang terasa begitu murah terinjak-injak. Pukul 7 pagi, semua beres.
Ia lanjut memeriksa gaun emas bertahtakan kristal milik Bularas. Sudah sempurna, tidak ada lipatan sekecil helai rambut pun. Sepatu berlian imitasi, yang Bularas klaim asli, juga sudah mengilap. Semua daftar tugas di pintu kulkas telah ia coret satu persatu. Tubuhnya lelah, matanya perih karena kurang tidur. Tapi Mawar harus segera bersiap. Bukan untuk tampil cantik, tapi untuk menjadi asisten pribadi Bularas yang siaga di ballroom hotel nanti. Namun, sebelum perang gengsi itu dimulai, ada satu ritual yang harus ia jalani, memberikan hadiah ulang tahun. Di kamar riasnya yang megah, Bularas duduk di depan cermin besar berbingkai ukiran. Seorang penata rias profesional sedang memoles wajahnya. Lebih tebal. Make up ibu harus lebih cetar dari si Sinta. Dia pasti pakai berlian baru hari ini, ibu tidak mau kalah, serunya. Mawar masuk dengan langkah pelan. Di tangannya ada sebuah kotak persegi panjang sederhana, terbungkus kertas kado berwarna silver polos. Adam sudah berdiri di sana, gagah dengan setelan jas mahal, sibuk mengagumi pantulan dirinya di cermin. Nah, itu dia menantu kesayangan ibu, sindir Adam, matanya melirik Mawar sinis. Bagaimana, Bu? Ibu siap jadi ratu hari ini? Dijamin Bu Sinta langsung minder lihat ibu. Bularas tertawa melengking. Harus. Reputasi keluarga kita taruhannya. Oh, Mawar. Cepat, mana hadiahmu? Ibu mau lihat, seberapa jauh peningkatan otakmu tahun ini. Mawar menarik napas dalam. Ini dia. Ia langkahkan kakinya mendekati Bularas. Selamat ulang tahun, Bu. Semoga ibu selalu sehat dan bahagia. Ia menyodorkan kotak itu. Bularas meliriknya dari pantulan cermin. Tangannya yang penuh perhiasan bahkan tidak berhenti mengipasi wajahnya yang baru selesai di make-up. Taruh saja di meja, katanya acuh tak acuh. Adam yang justru mengambil kotak itu. Ayo, Bu, dibuka. Kita lihat. Siapa tahu Mawar tahun ini pintar, ledek Adam sambil menyerahkan kotak itu ke ibunya. Dengan gerakan malas, Bularas merobek kertas pembungkusnya. Alisnya langsung terangkat tinggi saat melihat kotak beludru hitam polos. Tidak seperti kotak selimut murahan tahun lalu, gumamnya. Ada sedikit harapan di matanya. Mungkin perhiasan. Mungkin jam tangan mewah. Ia membukanya. Hening seketika. Penata rias yang sedang membereskan alatnya pun ikut melirik penasaran. Di dalam kotak itu, tergeletak sebuah jam meja digital. Desainnya sangat modern, minimalis, berwarna hitam pekat dengan angka digital berwarna putih bersih. Tidak ada berlian. Tidak ada emas. Hanya sebuah jam digital fungsional. Wajah Bularas yang tadinya berseri karena riasan tebal, perlahan memerah padam. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang mendidih. Ini, desisnya. Suaranya rendah dan berbahaya. Ini hadiahmu? Ada mendekat dan mengintip. Seketika ia tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, Mawar. Jam meja? Kamu serius? Setelah semua fasilitas yang kamu dapat dari aku dan ibu, kamu kasih ibu jam meja seharga paling berapa ini? 500.000? Kamu mau bikin malu suamimu? Mawar hanya diam, menatap lurus ke arah Bularas. Kemarahan Bularas akhirnya meledak. Ia berdiri dari kursinya begitu cepat, hingga kursinya nyaris terjungkal. Mawar, teriakannya menggema. Beraninya kamu menghina ibu. Ini ulang tahun ibu. Pesta mewah ibu. Dan kamu memberikan ini? Bularas menyambar jam digital itu dari kotaknya. Apa ini? Barang rongsok murahan. Dan dengan sekuat tenaga, Bularas melemparkan jam itu. Bukan ke lantai, tapi tepat ke arah wajah Mawar. Mawar sigap memalingkan wajahnya. Benda keras itu menghantam dinding tepat di samping kepalanya, lalu jatuh berdebam ke lantai marmer. Layar kacanya retak 1000. Angka-angka digitalnya berkedip-kedip tak beraturan. Lalu, mati. Gelap total. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan. Napas Bularas terengah-engah karena marah. Adam terlihat sedikit kaget dengan reaksi ibunya, tapi ia lebih memilih untuk menyalahkan Mawar. Kamu sih, War, cari gara-gara saja. Sudah tahu selera ibu itu tinggi. Kamu sengaja, ya?
Mau merusak suasana hati ibu di hari penting ini. Mawar tidak bergerak. Dia tidak menangis. Dia tidak gemetar. Perlahan, Mawar mengangkat wajahnya. Matanya yang biasanya menunduk dan penuh ketakutan, kini menatap lurus, bergantian ke arah Adam dan Bularas. Tatapannya begitu tenang, begitu dingin, hingga membuat bulu kuduk Bularas merinding sesaat. Lalu, Mawar tersenyum. Senyuman tipis yang sama sekali tidak terlihat ramah. "Terima kasih, Bu," ucap Mawar. Suaranya jernih, tidak lagi lirih seperti biasanya. "Ibu sudah membuat keputusan akhir untukku." Bularas dan Adam saling pandang, bingung. "Bicara apa kamu ini? Omong kosong." Sentak Bularas, berusaha menutupi rasa terkejutnya melihat perubahan sikap Mawar. Mawar membungkukkan badannya dengan anggun. Bukan untuk memungut pecahan kaca, tapi untuk mengambil bangkai jam digital yang sudah mati itu. Ia menggenggamnya erat. "Jam ini," katanya, "adalah kesempatan terakhir. Tadinya ini adalah jam hitung mundur. Tapi karena ibu sudah mematikannya." Mawar mengangkat matanya. "Maka waktunya habis." Dia menatap Bularas lurus di mata. "Mulai sekarang," katanya pelan, "setiap kata penuh penekanan, semuanya akan kuambil kembali." Sesaat, Adam dan Bularas terdiam. Ancaman itu terdengar konyol di telinga mereka. "Mengambil apa? Wanita yang hidupnya hanya menumpang ini?" Bularas tertawa menghina, suaranya kembali meninggi. "Hah? Mengambil apa? Rumah ini? Mobil? Kamu itu tidak punya apa-apa, Mawar. Jangan mimpi. Kamu itu cuma parasit di keluarga ini. Semuanya ini milik Adam, milik anakku." Adam ikut mencibir. "Sudahlah, Mawar. Kamu mungkin stres kurang tidur. Jangan bicara yang aneh-aneh." Ia lalu beralih ke ibunya. "Ayo, Bu. Kita berangkat. Biar saja dia di rumah. Jangan sampai dia merusak pesta ibu. Kita sudah terlambat." Bularas membuang muka dari Mawar dengan jijik. "Benar? Urusanku jauh lebih penting daripada meladeni orang gila. Dan kamu, Mawar, awas kalau kamu berani keluar rumah. Ibu tidak mau tamu-tamu ibu melihatmu. Bereskan sampahmu itu. Tetap di rumah dan sadar posisimu." Keduanya melenggang pergi. Adam merangkul mesra ibunya. Mereka tertawa bersama membicarakan betapa konyolnya ancaman Mawar barusan. Pintu depan tertutup dengan bantingan keras. Mawar ditinggal sendirian di ruangan yang berantakan itu. Ia menatap jam rusak di tangannya. "Bukan, Bu. Ini bukan barang rongsok," batinnya. "Ini adalah tombol aktivasinya." Mawar berjalan tenang ke ruang kerjanya. Bukan ruang kerja Adam. Tapi ruang kerja kecilnya sendiri yang tersembunyi. Ia mengambil ponselnya. "Waktunya habis," desisnya. Hening. Suara bantingan pintu depan yang keras, beberapa saat lalu masih menyisakan gema di ruangan yang tiba-tiba terasa sangat kosong. Mawar berdiri kaku di tengah kamar rias Bularas yang berantakan. Pecahan kaca dan serpihan plastik hitam dari jam digital yang hancur itu berserakan di dekat kakinya. Dia menatap kekacauan di lantai marmer itu, lalu perlahan menatap pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas. Tidak ada air mata. Tidak ada isak tangis yang tertahan. Getaran di tangannya sudah berhenti. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang menusuk, sedingin es. Bibirnya yang biasanya pucat karena tertekan, perlahan menyunggingkan senyuman yang sangat tipis. Senyuman yang tidak akan pernah dikenali oleh Adam maupun Bularas. Selesai. Sandiwara selama 3 tahun sebagai menantu penurut, istri yang bodoh, dan wanita tak berdaya secara resmi telah berakhir hari ini. Hinaan, barang rongsok, itu adalah kata kunci terakhir yang ia butuhkan. Mawar berbalik, melangkahi pecahan kaca itu tanpa sedikit pun keraguan. Ia berjalan santai menyusuri lorong megah rumah itu. Namun, ia tidak menuju kamarnya dengan Adam. Ia juga tidak pergi ke dapur. Ia melangkah menuju sebuah perpustakaan kecil yang jarang terjamah di sayap barat rumah. Di depan rak buku jati yang menjulang tinggi, tangannya bergerak lincah, menekan sebuah ukiran kayu tersembunyi. Terdengar suara decitan pelan, dan seluruh rak buku itu bergeser ke samping,
memperlihatkan sebuah pintu baja tipis dengan pemindai sidik jari. Pintu itu terbuka, menampakkan sebuah ruangan yang sangat kontras dengan kemewahan norak di luar sana. Ini adalah ruang kerja Mawar yang sesungguhnya. Minimalis, sangat fungsional, didominasi warna putih dan abu-abu. Di dalamnya terdapat beberapa monitor canggih, deretan server kecil yang berdengung halus, dan sebuah meja kerja yang bersih. Adam dan Bularas mengira ruangan ini adalah gudang penyimpanan buku-buku tua. Mereka salah besar. Mawar duduk di kursi ergonomisnya. Ia tidak menyentuh ponsel mewah yang Adam belikan, ponsel yang ia tahu mungkin saja diawasi. Ia membuka laci, mengambil sebuah ponsel satelit terenkripsi yang jauh lebih canggih. Ia hanya menekan satu nomor panggilan cepat. Panggilan itu langsung dijawab. Terdengar suara berat, tenang, dan penuh wibawa di seberang sana. "Saya sudah menunggu panggilan Anda, Bu Mawar." "Jamnya sudah mati, Pak Kuncoro," kata Mawar. Suaranya datar, dingin, dan penuh kendali. Tidak ada lagi nada lirih atau getaran ketakutan. Mereka menghancurkannya. Tepat seperti prediksi terakhir kita. Hadiah itu ditolak dengan hinaan. Terdengar helaan napas singkat dari Pak Kuncoro. "Saya turut menyesal mendengarnya, Bu. Tapi instruksi Anda sejak 6 bulan lalu sudah sangat jelas. Apakah kita akan melanjutkannya?" "Jalankan," perintah Mawar tegas. "Saya mau operasi, kaca pecah, dieksekusi hari ini. Tarik semua jaminan pribadi atas nama saya yang menopang PT Jaya Abadi milik Adam Suryadi. Bekukan seluruh rekening perusahaan dan rekening pribadi yang terkait." "Siap laksanakan, Bu." "Sesuai rencana awal, eksekusi pembekuan akan kami lakukan tepat pukul 14 siang ini?" tanya Pak Kuncoro, mengonfirmasi. Mawar melirik jam di dinding ruang kerjanya. Pukul 10.30 pagi. Pesta arisan Bularas di Hotel Bintang 5 dimulai pukul 13. "Benar. Tepat pukul 14. Saya mau dia berada di puncak kesombongannya saat semuanya ditarik dari bawah kakinya. Pastikan semua kartu kredit yang terhubung dengan rekening utama diblokir serentak pada pukul 14.05. "Dimengerti, Bu." Pukul 14 untuk rekening, pukul 14.05 untuk kartu kredit. Tim legal dan perbankan akan bergerak sinkron. Lalu, untuk tim penyitaan aset, sore ini, potong Mawar cepat. Begitu mereka pulang dalam keadaan panik dari hotel, saya mau truk pengangkut sudah menunggu di depan gerbang. Saya ingin ini selesai hari ini juga. Saya tidak mau bermalam di rumah ini lagi. Instruksi diterima, Bu Mawar. Tim penyitaan akan siaga di lokasi pukul 16. Dokumen penarikan jaminan digital sudah saya terima dan siap dieksekusi. Terima kasih, Pak. Mawar menutup teleponnya. Dia bersandar di kursinya. Jaring tak terlihat itu akhirnya ditebar. Pak Kuncoro bukan sekadar pengacara. Beliau adalah sahabat karib almarhum ayah Mawar, dan eksekutor dari wasiat terpintar yang pernah ada. Adam dan Bularas tidak pernah tahu kebenarannya. Mereka mengira ayah Mawar hanyalah pengusaha kecil yang bangkrut sesaat sebelum meninggal. Mereka mengira Mawar adalah gadis miskin yang beruntung dinikahi Adam. Kenyataannya, ayah Mawar adalah seorang investor jenius yang sengaja menghilang dari radar sosialita. Saat Mawar hendak menikah dengan Adam, yang kala itu masih manajer biasa, ayahnya sudah melihat watak asli Adam dan Bularas. "Papa akan restui," kata ayahnya kala itu. "Papa juga akan berikan modal besar untuk bisnis startup," yang selalu Adam bicarakan itu. Tapi dengan satu perjanjian. Perjanjian itu adalah sebuah mahakarya hukum. Ayah Mawar tidak memberikan uang itu pada Adam. Beliau mendirikan sebuah trust fund atas nama Mawar. Uang itu dipinjamkan secara resmi kepada Adam untuk mendirikan PT Jaya Abadi. Dan Mawar, sebagai pemilik dana perwalian, menjadi penjamin pribadi tunggal atas semua utang dan modal yang digunakan Adam. Rumah mewah yang mereka tinggali saat ini, rumah itu dibeli lunas menggunakan dana perwalian atas nama Mawar, lalu disewakan kepada perusahaan Adam sebagai aset jaminan. Adam dan Bularas, dalam kesombongan mereka, tidak pernah membaca detail dokumen legal yang tebalnya ratusan halaman. Mereka hanya tahu mereka kaya, mereka sukses, dan Mawar menumpang hidup pada mereka.
Ironis. Selama ini, Mawarlah yang membayar semua kemewahan mereka. Setiap gaun mahal Bularas, setiap mobil sport Adam, setiap tagihan arisan, semuanya berasal dari perusahaan yang berdiri di atas jaminan Mawar. Mawar menatap salah satu monitor di depannya. Layar itu menampilkan laporan perbankan real-time dari rekening PT Jaya Abadi. Saldonya masih fantastis. Di monitor lain, titik GPS dari mobil mewah ada menunjukkan bahwa mereka sudah tiba di lobi hotel. Nikmatilah panggungmu, Bu, batin Mawar. Hina aku sepuas hatimu. Tertawalah sekencang mungkin. Karena dalam 3,5 jam, mikrofonmu akan dimatikan. Mawar membuka laci lainnya, mengambil bangkai jam digital yang tadi ia pungut. Ia memandangnya sesaat. Hadiah itu sebenarnya adalah simbol. Sebuah jam digital sederhana, hadiah yang tulus dari Mawar di awal mereka pacaran dulu, yang ia beli lagi versi modernnya. Hadiah itu adalah pengingat, waktu, saat mereka masih sederhana. Tapi mereka memilih menghancurkannya. Rongsokan, gumam Mawar, menirukan suara Bularas. Ia lalu membuang jam rusak itu ke tempat sampah di bawah mejanya. Kau benar, Bu. Ini rongsokan. Dan rongsokan ini adalah penanda akhir dari hidup mewah kalian. Di dalam ruang kerja rahasianya, Mawar masih duduk terdiam beberapa saat setelah panggilan telepon dengan Pak Kuncoro berakhir. Ruangan itu kedap suara, menyembunyikan Mawar dari kemegahan palsu di luar sana. Tangan Mawar tidak lagi gemetar. Yang ada hanyalah sebuah ketegasan yang dingin dan terukur. 3 tahun penuh hinaan, 3 tahun penuh kepura-puraan menjadi wanita bodoh yang bergantung pada suami, semuanya akan dibayar lunas hari ini. Hitungan mundurnya telah dimulai, bahkan tanpa jam digital yang Bularas hancurkan. Mawar memutar kursinya, menghadap monitor yang menampilkan denah rumah kosong. Adam dan Bularas sedang dalam perjalanan menuju panggung kesombongan mereka. Inilah waktu Mawar untuk bergerak. Ia membuka pintu rahasia itu, melangkah keluar dari persembunyiannya. Ia berjalan menyusuri lorong, melewati guci-guci porselen yang tadi pagi ia bersihkan dengan hati-hati. Sekarang, ia memandangnya dengan tatapan datar. Semua ini hanya tumpukan barang yang dibeli dengan uangnya, untuk memuaskan gengsi orang yang membencinya. Ia masuk ke kamar tidur utama. Kamar yang luasnya melebihi 1 unit apartemen standar. Di sisi Adam, pakaian bermerek berserakan. Di sisi Mawar, semuanya rapi tak tersentuh. Mawar berjalan ke lemari pakaian walk-in closet yang terpisah. Di sana, berjejer tas-tas mewah, sepatu-sepatu mahal, dan gaun-gaun rancangan desainer ternama. Semua itu adalah hadiah dari Adam yang selalu diungkit-ungkit Bularas. Mawar tidak menyentuh satupun barang itu. Ia berjongkok, membuka sebuah panel tersembunyi di bawah lantai kayu, mengeluarkan sebuah koper kabin sederhana yang sudah sedikit usang. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia mengisinya. Bukan dengan gaun pesta, melainkan dengan pakaian-pakaian sederhana miliknya, beberapa buku catatan, laptop pribadinya yang terenkripsi, dan sebuah kotak kayu kecil berisi peninggalan ayahnya. Ia lalu berjalan ke meja rias. Ia meninggalkan semua perhiasan berlian yang Adam berikan. Ia hanya mengambil sebuah jam tangan tipis peninggalan ibunya. Terakhir, matanya tertuju pada foto pernikahan mereka yang berbingkai perak mahal. Mawar tersenyum pahit. Di foto itu, Adam terlihat bangga, seolah baru memenangkan trofi. Mawar membuka bingkai itu, mengeluarkan fotonya, merobeknya tepat di tengah. Ia mengambil bagian foto dirinya, memasukkannya ke koper, dan membiarkan sobekan foto wajah Adam tergeletak di atas meja rias, di samping bingkai perak yang kini kosong. Sementara itu, di dalam mobil mewah yang melaju membelah kemacetan pagi, suasana justru sangat ceria. Bularas, dengan gaun emasnya yang berkilauan bahkan di dalam mobil ber-AC, masih tidak henti-hentinya mengomel tentang hadiah Mawar. Ibu benar-benar tidak habis pikir. Adam, dia itu sengaja. Sengaja mau merusak hari ibu. Memberi hadiah rongsokan seperti itu, apa maksudnya? Mengatai ibu barang rongsokan? Adam, yang sedang menyetir sambil sesekali mengagumi jam tangan barunya di kaca spion, tertawa meremehkan. Sudahlah, Bu, tidak usah dipikirkan. Anggap saja dia itu pembantu kita yang sedang stres.
Nanti aku urus dia. Uang bulanannya aku potong setengah, biar dia tahu rasa dan sadar posisinya. Hari ini ibu adalah ratu. Fokus kita adalah membuat Bu Sinta dan teman-temannya itu menelan ludah. Wajah Bularas langsung berseri-seri mendengar itu. Ia tertawa melengking. Ah, kamu benar sekali, Adam. Si Sinta itu. Kemarin di grup dia pamer foto kalung berlian barunya. Hahaha. Dia tidak tahu, ballroom hotel yang ibu sewa hari ini saja harganya setara dengan semua perhiasan di badannya. Dia pikir dia siapa? Kita ini levelnya sudah internasional. Tentu saja, Bu. Bisnisku kan sedang meroket. Tender besar baru saja. Menang. Lagi. Ujar Adam penuh kebanggaan. Ia tidak tahu, tender yang ia menangkan itu adalah jebakan terakhir yang Mawar dan Pak Kuncoro siapkan, sebuah proyek besar yang sengaja diberikan agar seluruh sisa modal perusahaan Adam terkunci di sana sebelum ditarik paksa. Mobil mewah itu akhirnya tiba di lobi utama hotel bintang 5 termegah di kota. Pukul 12 siang. Kaca mata hitam besar Bularas terpasang. Begitu valet hotel membukakan pintu, Bularas melangkah keluar. Dagu terangkat tinggi, membiarkan angin sepau-sepau menerbangkan ujung syal sutranya. Manajer hotel, yang sudah mendapat instruksi khusus dari tim Mawar, atas nama pemesan acara, untuk memberikan pelayanan VVIP, langsung membungkuk hormat. Selamat datang, Ibu Laras, Pak Adam. Selamat ulang tahun, Ibu. Ballroom sudah 100% siap sesuai arahan Ibu. Tim kami siap melayani, sapa manajer itu dengan sangat sopan. Adam menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke saku manajer itu. Pastikan semua sempurna. Ibuku tidak menerima kesalahan. Bularas berjalan di atas karpet merah lobi, menikmati setiap pasang mata yang memandangnya kagum. Inilah hidup yang ia inginkan. Inilah panggungnya. Pagi penuh kesombongan ini adalah pemanasan sebelum acara utama. Kembali ke rumah megah yang sunyi. Mawar sudah selesai berkemas. Koper kecilnya ia letakkan di dekat pintu rahasia. Ia kembali ke ruang kontrolnya. Di monitor, titik GPS mobil ada menunjukkan mereka sudah berada di dalam hotel. Di monitor lain, Mawar melihat laporan perbankan. Semua sistem penarikan dana otomatis sudah siap, terpicu oleh jam server pada pukul 14. Mawar lalu mengaktifkan salah satu layar terbesarnya. Sebuah rekaman video langsung muncul. Itu adalah tampilan CCTV dari sudut terbaik di ballroom hotel, yang sengaja ia minta pasang kepada Iyo dengan alasan keamanan barang-barang mewah tamu. Ia bisa melihatnya dengan jelas. Bularas sedang berjalan mondar-mandir, menunjuk-nunjuk tatanan bunga yang menurutnya kurang megah. Adam berdiri di sampingnya, merangkul ibunya, keduanya tertawa angkuh. Jam di dinding ruang kerja Mawar menunjukkan pukul 12.50. Para tamu sosialita lain mulai berdatangan. Mawar bersandar di kursinya. Ia mengambil segelas air putih, meminumnya dengan tenang. Pertunjukan sesungguhnya akan dimulai 1 jam lagi. Pukul 1 siang tepat. Di dalam ruang kerja rahasianya, Mawar membesarkan volume audio pada monitor CCTV-nya. Layar itu kini terbagi menjadi 4 kotak, menampilkan ballroom hotel dari berbagai sudut. Ia bisa melihat segalanya. Dekorasi emas dan putih yang berlebihan, menara gelas sampanye yang menjulang tinggi, dan para pelayan berseragam rapi yang berdiri siaga. Mawar bersandar di kursinya. Hitungan mundur 1 jam terakhir telah dimulai. Di luar sana, di hotel itu, panggung kesombongan Bularas baru saja dibuka. Di ballroom mewah itu, Bularas berdiri di dekat pintu masuk laksana seorang ratu yang menyambut tamu agungnya. Gaun emasnya yang bertahtakan kristal berkilauan di bawah cahaya lampu gantung. Di sampingnya, Adam berdiri gagah, merangkul pinggang ibunya dengan penuh rasa bangga. Setiap tamu yang masuk, langsung terpesona. Ya Tuhan, Jeng Laras, ini luar biasa. Kau benar-benar melampaui dirimu sendiri. Seru seorang tamu, matanya berkeliling takjub. Bularas tertawa melengking, tawa yang sudah menjadi ciri khasnya. Ah, biasa saja, Jeng. Ini semua ide Adam. Dia bilang, ibuku satu-satunya, harus dapat yang terbaik di dunia. Iya, kan, sayang? Ia melirik Adam. Tentu saja, Bu. Apapun untuk ibu, jawab Adam, tersenyum lebar.
Mawar yang menyaksikan adegan itu dari layar monitor, hanya tersenyum tipis. Apapun untuk ibu. Tapi pakai uang siapa? Batinnya. Para tamu sosialita terus berdatangan, masing-masing membawa kotak hadiah mewah. Tapi mata Bularas tidak tertuju pada mereka. Ia terus melirik ke arah pintu masuk, menunggu satu orang. Orang yang paling ingin ia buat terkesan sekaligus terhina hari ini. Dan akhirnya, orang itu datang. Bu Sinta. Bu Sinta melangkah masuk dengan keanggunan yang dipaksakan. Ia memakai gaun marun, jelas melanggar dress code, Royal Gold. Sebuah pernyataan pemberontakan yang disengaja. Perhiasan berlian di leher dan telinganya tampak menyilaukan. Ia adalah rival sejati Bularas. Laras. Selamat ulang tahun. Sapa Bu Sinta, suaranya terdengar manis namun penuh racun. Pestamu ramai sekali, ya? Kau mengundang semua orang. Nada bicaranya menyiratkan bahwa pesta itu terlalu norak dan tidak eksklusif. Senyum Bularas seketika menegang. Tapi Ratu tidak boleh kalah. Tentu saja, Sinta. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Aku tahu kau pasti sibuk. Tapi bagaimana mungkin kau melewatkan pesta terbaik tahun ini? Balas Bularas, menekankan kata, terbaik. Ia lalu memberi isyarat pada Adam. Sinta, kau tahu kan, Adam baru saja dapat tender proyek besar di luar negeri. Miliaran. Jadi, pesta semacam ini, anggap saja ini perayaan kecil. Lanjut Bularas, seolah-olah menyewa ballroom hotel termewah adalah hal sepele. Mata Bu Sinta sedikit melebar mendengar kata, miliaran. Tepat seperti yang Bularas inginkan. Kemenangan kecil itu membuat Bularas semakin menjadi-jadi. Ia meraih gelas sampanye dari pelayan yang lewat. Semuanya. Ayo kita bersulang. Teriak Bularas, suaranya kini mendominasi alunan musik klasik. Minum sepuasnya. Hari ini, semua tagihan atas namaku. Adam yang bayar. Tamu-tamu bersorak. Adam tertawa bangga, merasa seperti raja minyak. Di ruang kerjanya, Mawar melihat jam di dinding. Pukul 13.45. Mawar membuka satu jendela baru di monitor komputernya. Sebuah portal perbankan internal. Di sana, daftar perintah otomatis sudah tersusun rapi. Perintah pertama, tarik penuh dana jaminan PT Jaya Abadi, eksekusi pukul 14. Perintah kedua, blokir seluruh kartu kredit terhubung, eksekusi pukul 14:05. Mawar menatap layar CCTV lagi. Ia melihat Adam sedang berbicara angkuh dengan beberapa rekan bisnisnya. Tender itu baru permulaan. Mawar bisa membaca gerak bibir Adam. Modal kami tidak terbatas. Modalmu memang tidak terbatas, Mas, batin Mawar. Karena modal itu bukan milikmu. Dan sekarang, pemiliknya akan mengambilnya kembali. Puncak acara pun tiba. Musik berhenti. Seorang pembawa acara naik ke panggung kecil. Dan sekarang, hadirin sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari ratu kita hari ini, Ibu Laras. Bularas melangkah ke panggung diiringi tepuk tangan meriah. Ada membantunya naik, mencium pipinya. Bularas mengambil mikrofon, matanya berkaca-kaca, air mata kebahagiaan palsu yang sudah ia latih. Terima kasih. Terima kasih semua sudah datang. Suaranya bergetar. Aku sangat terharu. Di hari bahagiaku ini, aku hanya ingin berterima kasih pada satu orang. Putraku tersayang, Adam. Bularas menatap Adam. Terima kasih sudah memberikan ibu kehidupan yang bahkan tidak pernah ibu impikan. Terima kasih sudah mengangkat derajat ibu. Adam tersenyum bangga di bawah panggung. Bularas lalu mengalihkan pandangannya, mencari wajah Bu Sinta di tengah kerumunan. Ah, itu dia. Wajah Bu Sinta terlihat masam. Dan untuk semua temanku. Lanjut Bularas, senyumnya kini berubah menjadi seringai tipis yang penuh kemenangan. Aku hanya ingin bilang, inilah standar hidupku sekarang. Semoga kalian semua bisa menyusul. Tawanya meledak. Angkuh, sombong, dan memekakan telinga. Di ruang kerjanya, Mawar tidak bergeming. Matanya tertuju pada jam digital di sudut monitornya. Pukul 13:59:55, pukul 13:59:56. Di layar,
Bularas mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Bersulang untukku. Pukul 13:59:57, pukul 13:59:58. Mawar menggerakkan mouse-nya, bersiap di atas satu tombol konfirmasi akhir. Pukul 13:59:59, untuk kekayaanku, teriak Bularas. Pukul 14 tepat saat jarum jam menunjuk angka 12, Mawar menekan tombol enter. Di layar monitor perbankannya, sebuah status berubah. Pending, berubah menjadi escrow. Semua dana jaminan telah ditarik. Rekening PT Jaya Abadi, rekening pribadi Adam, dan rekening gabungan Adam Bularas, kini resmi bersaldo nol. Bahkan minus, karena penarikan paksa itu memicu denda penalti yang sangat besar. Di ballroom hotel, tidak ada yang tahu. Musik kembali berbunyi. Bularas turun dari panggung, disambut pelukan Adam. Mereka berdua tertawa, merayakan kemenangan mutlak mereka atas Bu Sinta. Mereka adalah raja dan ratu di panggung megah itu. Mereka tidak sadar. Dalam sekejap, panggung itu telah runtuh. Mawar mematikan layar CCTV. Dia sudah melihat cukup. Sekarang, gumamnya pelan. Kita tunggu 4 menit lagi. Di dalam ruang kerja rahasianya, Mawar menatap tajam ke layar monitor di hadapannya. Jam digital di sudut layar menunjukkan pukul 14.03. 2 menit lagi menuju eksekusi tahap kedua. Layar monitor perbankan di sebelahnya sudah berubah warna. Status, eksekusi selesai, berwarna merah menyala, menandakan bahwa setiap rupiah dari dana perwalian atas namanya telah berhasil ditarik kembali. Rekening PT Jaya Abadi, rekening pribadi Adam, dan rekening khusus untuk gaya hidup Bularas kini resmi kosong melompong. Uang itu sudah aman kembali ke induknya, ke rekening trust yang tidak bisa disentuh oleh siapapun selain Mawar. Mawar kini memfokuskan pandangannya pada baris perintah kedua, blokir akses kredit terhubung. Statusnya masih terjadwal, pukul 14:05. Mawar sengaja memberi jeda 5 menit. Ia ingin Adam dan Bularas memiliki waktu tepat 5 menit di puncak dunia, di mana rekening mereka sudah nol, namun mereka belum menyadarinya. 5 menit terakhir mereka sebagai kaum elit. Mawar menyalakan kembali audio dari sistem CCTV ballroom hotel. Suara tawa Bularas yang melengking dan penuh kemenangan langsung memenuhi ruangan kedap suara itu. Terima kasih, terima kasih. Kalian terlalu baik, terdengar suara Bularas. Pesta itu jelas sukses besar. Mawar melihat di layar, Bularas sedang menerima pelukan dari teman-temannya. Ia melirik ke sudut ruangan, mencari rival abadi ibunya. Ah, itu dia. Bu Sinta. Ia terlihat duduk dengan wajah masam, jelas sekali kalah telak dalam pertarungan gengsi hari ini. Bularas merasa inilah momen termanis dalam hidupnya. Semua mata memandangnya penuh puja. Semua orang membicarakan kemewahan pestanya. Puas. Ia merasa sangat puas. Ia memutuskan untuk menutup acara megah ini dengan satu sentuhan final yang akan mengunci statusnya sebagai Ratu Sosialita, sebuah penutup yang akan membuat Bu Sinta tidak bisa tidur berhari-hari. Ia mengangkat tangannya yang penuh cincin berlian, memberi isyarat kepada manajer hotel yang sejak tadi berdiri siaga di sudut ruangan. Pak Manajer, seru Bularas. Ia sengaja mengeraskan suaranya, memastikan meja Bu Sinta dan beberapa meja penting lainnya bisa mendengarnya dengan jelas. Pestanya sudah selesai. Tolong tagihannya dibawa ke meja saya, ya. Saya mau selesaikan pembayarannya sekarang juga. Sebuah gestur pamer kekuasaan yang luar biasa. Membayar tagihan ratusan juta di depan semua orang. Manajer hotel segera membungkuk. Baik, Ibu Laras. Segera kami siapkan. Di ruang kerjanya, Mawar melihat jam. Pukul 14:04:45, 15 detik lagi. Ia menahan napas, matanya terkunci pada layar. Di ballroom, manajer hotel berjalan sopan kembali ke meja Bularas. Ia membawa sebuah map kulit hitam yang elegan. Ia menyerahkannya dengan hormat. Silakan, Ibu. Bularas menerimanya dengan satu tangan, angkuh. Ia bahkan tidak sudi membuka map itu untuk melihat deretan angka di dalamnya. Berapapun itu, tidak ada artinya. Ia membuka tas tangan kulit buaya miliknya, mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna hitam metalik pekat.
Kartu platinum tak terbatas yang Adam berikan sebagai simbol kesuksesannya. Ini, pakai yang ini, katanya, menyerahkan kartu itu. Tepat saat kartu itu berpindah tangan. Pukul 14:05, monitor mawar berkedip sekali. Status, terjual, berubah menjadi, eksekusi selesai. Mawar bersandar di kursinya. Selesai, gumamnya. Semua kartu kredit yang terhubung dengan rekening perusahaan Adam kini, hanyalah potongan plastik tak berguna. Manajer hotel itu membawa kartu bularas ke meja kasir portabel yang disiapkan di sudut ruangan. Para tamu lain pura-pura sibuk membereskan tas mereka, namun mata mereka semua melirik ke arah prosesi pembayaran itu. Sang manajer menggesek kartu itu di mesin EDC. Menunggu. Lampu merah berkedip. Transaksi ditolak. Sang manajer berpikir mesinnya error, menggeseknya lagi. Hasilnya sama. Ditolak. Wajahnya mulai tegang. Ia pindah ke mesin EDC cadangan. Ditolak. Dengan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, ia harus kembali ke meja bularas. Suasana yang tadinya riuh kini mulai hening. Musik klasik yang mengalun seolah menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. "Kenapa lama sekali?" tanya bularas, nada bicaranya mulai ketus. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian karena menunggu. Sang manajer membungkuk lebih rendah, berusaha menjaga profesionalismenya, suaranya pelan. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu Laras, tapi kartu Anda ditolak." Hening. Musik benar-benar berhenti. Sepertinya operator audio juga kaget mendengarnya. Wajah Bularas yang dipoles makeup mahal itu seketika memerah padam di balik bedaknya. "Ditolak? Apa kamu bilang? Kamu tidak bisa pakai mesinnya?" bentaknya, suaranya naik beberapa oktav. "Sudah kami coba di 3 mesin berbeda, Bu. Statusnya decline." Bisikan-bisikan langsung berdengung seperti lebah di seluruh ruangan. Bu Sinta, yang tadinya masam, kini mengangkat alisnya. Senyum sinis perlahan terkembang di bibirnya. Dia menemukan sesuatu yang lebih baik dari kemenangan, penghinaan rivalnya. "Tidak mungkin," teriak Bularas. "Ia merampas kartu itu. Ini kartu tak terbatas. Kamu pasti salah. Coba ini." Ia membanting kartu lain ke meja. Sebuah Ames Gold. Manajer itu mengambilnya, berlari kecil ke mesin, dan kembali dengan wajah yang semakin pias. "Yang ini juga ditolak, Ibu. Coba kartu debitku." Bularas kini benar-benar panik. Ia melempar kartu debit utamanya. Langsung potong dari rekening. Cepat. Kali ini, hasilnya lebih cepat. Sang manajer kembali. "Maaf, Bu. Statusnya, saldo tidak mencukupi." "Duar." 3 kata itu menghantam Bularas seperti bom. "Saldo tidak mencukupi. Itu mustahil. Adam baru saja bilang dia dapat tender miliaran." "Adam," jerit Bularas, suaranya kini pecah dan histeris. Ia tidak peduli lagi dengan citranya. "Adam, sini kamu sekarang." Adam, yang sedang tertawa bersama rekan bisnisnya di sisi lain ruangan, terkejut mendengar jeritan ibunya. Ia segera menghampiri. "Ada apa sih, Bu? Kenapa berteriak? Bikin malu saja." "Kartu ibu ditolak semua, Adam. Mereka bilang saldo tidak cukup. Cepat pakai kartumu. Bayar sekarang juga. Lihat, Bu Sinta sedang merekam kita. Jangan bikin malu ibu," desis Bularas, napasnya memburu, tangannya gemetar. Adam tertawa kecil, masih meremehkan. "Ah, ibu ini, paling juga gangguan jaringan. Tenang, Bu." Ia menoleh ke manajer. "Biasa itu. Pakai kartu saya." Adam dengan penuh percaya diri mengeluarkan dompetnya, menyerahkan kartu titanium andalannya. "Nih." Manajer itu mengambilnya. Mengsek. "Dan ditolak juga, Pak Adam." Senyum di wajah Adam seketika lenyap. "Hah? Coba lagi." "Sudah, Pak. Tetap ditolak. Debit saya." Adam menyerahkan kartu debit perusahaannya. Sang manajer menggeseknya. Ia menatap layar mesin itu, lalu menatap Adam dengan tatapan ngeri. "Saldo tidak mencukupi, Pak."
Dunia Bularas dan Adam runtuh seketika. Di tengah ballroom mewah, dikelilingi puluhan mata yang menatap mereka dengan hina dan penuh rasa ingin tahu. Pasti ada yang tidak beres, geram Adam. Ia meraih ponsel mahalnya. Aku akan telepon banknya sekarang. Wajah Adam kaku menahan amarah bercampur malu yang luar biasa. Ponsel mahal itu masih menempel erat di telinganya. Begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di sekelilingnya, ballroom yang tadinya riuh rendah oleh pujian, kini sunyi senyap. Yang terdengar hanyalah bisikan-bisikan tertahan para tamu sosialita yang kini menatapnya seperti sedang menonton sebuah drama memalukan. Wajah Bularas sudah pucat pasi. Makeup seharga jutaan rupiah itu mulai terlihat retak oleh lapisan keringat dingin. Ia mencengkeram lengan kemeja Adam dengan gemetar. "Bagaimana, Adam? Kenapa lama sekali?" desisnya, suaranya nyaris tidak terdengar. Adam mengabaikan ibunya. Matanya melotot tidak percaya pada apa yang ia dengar dari seberang telepon. "Apa maksud Anda? Tidak ada dana?" "Saya Adam Suryadi, CEO PT Jaya Abadi. Cek lagi data kalian." "Saya tidak mau tahu, pasti sistem kalian sedang error besar-besaran," bentaknya, berusaha menjaga wibawanya yang sudah di ujung tanduk. Ada jeda beberapa detik. Adam mendengarkan dengan saksama. Rahangnya mengeras. Di ruang kerjanya yang tersembunyi, Mawar masih mengawasi semuanya lewat layar CCTV. Ia bisa melihat dengan jelas bagaimana bahu Adam menegang. Tentu saja Adam tidak bisa mendapatkan jawaban. Pak Kuncoro sudah memastikan bahwa hanya Mawar, sebagai penjamin utama, atau tim legalnya yang bisa mengakses informasi tersebut. Dibekukan? Suara Adam kini naik satu oktav, berubah menjadi jeritan frustrasi yang tidak bisa ditahan. "Dibekukan atas dasar apa? Siapa yang berani membekukan rekening perusahaan saya?" Kata, "dibekukan," itu menghantam Bularas seperti palu godam. Kakinya terhuyung. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. Bu Sinta, dari mejanya di seberang ruangan, buru-buru mengangkat ponselnya. Ia pura-pura memeriksa pesan, padahal tombol rekam video sudah ia nyalakan. Ini adalah momen emas. Penghinaan rivalnya secara langsung, lebih berharga daripada berlian manapun. Penarikan jaminan? Jaminan apa? Saya tidak pernah menjaminkan apapun. Adam berteriak lagi, kini ia berjalan mondar-mandir seperti singa terluka. Saya tidak peduli. Sambungkan saya dengan manajer kalian. Sekarang juga. Adam terdiam lagi, mendengarkan penjelasan operator ban yang tenang. Penjelasan itu panjang. Terlalu panjang. Wajah Adam berubah drastis. Dari merah padam karena marah, kini menjadi putih seperti kapas. Dia seperti baru saja melihat hantu di siang bolong. Matanya menatap kosong ke arah panggung tempat ibunya tadi berpidato dengan angkuh. Siapa Anda bilang?" Suara Adam kini bergetar hebat. "Ibu? Ibu Mawar? Mawar istri saya? Tidak mungkin. Anda pasti bercanda. Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya menumpang hidup pada saya." Kali ini, Adam yang mendengarkan. Penjelasan operator itu singkat, padat, dan legal. Ponsel itu terlepas dari genggaman Adam. Benda mahal itu jatuh berdebam di lantai marmer, layarnya langsung retak 1000. Persis seperti jam digital Mawar tadi pagi. "Adam?" panggil Bularas. Suaranya gemetar ketakutan. "Apa maksudnya, Adam? Apa hubungannya ini semua dengan si Mawar? Perempuan tidak berguna itu." Adam menoleh ke arah ibunya. Tatapannya kosong, pikirannya kacau balau. Nama wanita yang selalu ia anggap bodoh, yang selalu ia remehkan, yang selalu menjadi pelayan ibunya. Nama itu baru saja disebut oleh pihak bank sebagai pemilik jaminan utama atas seluruh aset PT Jaya Abadi. Seluruh hidupnya. Tidak mungkin. Gumam Adam, menggelengkan kepalanya pelan. Ini pasti mimpi buruk. Di tengah kekacauan batin mereka, manajer hotel kembali mendekat. Wajahnya kini kaku dan dingin. Kesabarannya sudah habis. Drama keluarga ini sudah merusak reputasi hotelnya. "Maaf, Pak Adam, Ibu Laras. Total tagihan pesta Anda
adalah 350 juta rupiah. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pembayaran harus diselesaikan sekarang juga. 350 juta. Angka yang biasanya hanya jadi bahan tertawaan Bularas, kini terasa seperti vonis mati. Bularas, dalam puncak kepanikannya, lupa akan harga dirinya. Ia berbalik ke arah meja-meja tamu, menatap teman-teman sosialitanya dengan tatapan memelas. Jeng Rini, Jeng Santi, tolong pinjami ibu dulu, nanti ibu ganti. Kartu ibu sepertinya benar-benar error. Teman-teman yang tadi memujinya setinggi langit, kini serentak membuang muka. Mereka pura-pura sibuk dengan ponsel, pura-pura membereskan tas. Tidak ada yang mau berurusan dengan orang yang rekeningnya baru saja dibekukan. Bu Sinta. Bularas kini beralih pada rivalnya, suaranya nyaris seperti rengekan. Tolong ibu, Sin. Bu Sinta tersenyum sinis. Senyum kemenangan yang paling ia nikmati seumur hidupnya. Ia menghentikan rekamannya. Aduh, Jeng Laras. Maaf sekali. Bukannya tadi kau bilang ini, perayaan kecil? Sindirnya telak. Masa untuk perayaan sekecil ini kau tidak bisa bayar? Kalau aku? Aduh, maaf, Jeng. Uangku baru saja habis untuk beli kalung berlian baru ini. Kau tahu sendiri kan, harganya mahal? Itu adalah tamparan paling keras. Bularas, sang ratu, kini mengemis di depan rivalnya dan ditolak mentah-mentah. Cukup, Bu, teriak Adam. Malunya sudah tak terperikan. Dia tidak tahan lagi. Jangan memohon pada mereka. Adam mencengkeram lengan jas manajer hotel. Dengar, saya tidak bisa bayar sekarang. Sistem kami sedang kacau. Beri saya waktu. Manajer itu menggeleng tegas. Maaf, Pak. Prosedur standar kami, jika tidak ada pembayaran tunai atau kartu, kami terpaksa harus menahan jaminan barang berharga. Jaminan apa? Ambil saja yang kau mau, teriak Adam frustrasi. Baik. Sang manajer menatap Adam dari atas ke bawah. Tatapannya tertuju pada pergelangan tangan Adam. Jam tangan Anda, katanya. Dan kalung, cincin, serta gelang berlian yang dipakai Ibu Laras. Mata Bularas terbelalak ngeri. Tidak, ini semua harta ibu. Jangan berani-berani kau sentuh. Pilihan lainnya adalah kami memanggil pihak kepolisian atas tuduhan penipuan. Bu, ancam manajer itu dengan suara datar. Polisi. Kata itu adalah paku terakhir di peti mati harga diri Bularas. Tubuhnya lemas seketika. Dengan tangan gemetar hebat, ia mulai melepas satu persatu perhiasannya. Tangisnya pecah, air mata hitam mulai mengalir, merusak riasan mahalnya. Adam merenggut jam tangan mewahnya dari pergelangan tangan dengan kasar. Mereka menaruh tumpukan harta itu di atas nampan yang disodorkan pelayan. Ini jaminannya, desis Adam penuh kebencian. Kami akan kembali mengambilnya. Barang-barang ini akan kami simpan sampai pembayaran 350 juta lunas. Jawab manajer itu dingin. Diiringi tatapan menghina, cemoohan, dan puluhan kamera ponsel yang kini menyala terang, Adam menarik lengan Bularas. Mereka berjalan cepat keluar dari ballroom mewah itu. Bukan lagi sebagai raja dan ratu, tapi sebagai dua pecundang yang baru saja dilucuti di depan umum. Ini semua gara-gara Mawar. Jerit Bularas histeris begitu mereka tiba di lobi hotel. Perempuan sialan itu. Dia pasti pakai guna-guna. Adam, kita harus pulang sekarang. Kita harus beri perhitungan sama perempuan itu. Ibu tidak terima ini. Adam tidak menjawab. Ia berlari ke valet. Otaknya masih berputar, berusaha mencerna kenyataan. Penarikan jaminan penuh oleh Ibu Mawar. Dia harus pulang. Dia harus menghabisi Mawar. Perjalanan pulang itu adalah neraka yang beku. Di dalam mobil mewah, yang kini terasa seperti peti mati berjalan, tidak ada lagi tawa angku Bularas atau bualan sombong Adam. Yang ada hanyalah isak tangis histeris Bularas yang memekakan telinga. Air mata hitamnya telah luntur, mengukir jalur-jalur mengerikan di wajahnya yang dipenuhi bedak tebal. Ia terus-menerus memukul-mukul dashboard mobil, meratapi perhiasannya yang disita. Hancur, Adam. Hancur hidup ibu, reputasi ibu.
Si Sinta. Dia pasti sedang menertawakan ibu. Dia merekam semuanya. Dia pasti sudah menyebarkannya ke seluruh grup arisan. Ibu malu, Adam. Ibu mau mati saja. Racau Bularas di sela-sela tangisnya. Adam tidak menjawab. Rahangnya mengeras, giginya bergemeletuk menahan amarah yang meluap. Tangannya mencengkeram setir begitu erat seolah ingin menghancurkannya. Pikirannya berputar 1000 kali lebih cepat. Bang. Dibekukan. Jaminan. Mau. Nama-nama itu berulang-ulang di kepalanya seperti kaset rusak. Ini tidak masuk akal. Mawar itu perempuan bodoh yang ia pungut. Bagaimana mungkin Mawar memiliki kekuatan sebesar itu? Dia pasti mencuri. Geram Adam tiba-tiba, suaranya rendah dan serak, membuat Bularas berhenti menangis sesaat. Dia pasti memalsukan dokumen perusahaan. Dia bersekongkol dengan orang bank. Kurang ajar. Perempuan itu harus dipenjara. Ibu tenang saja, begitu sampai di rumah, aku akan menyeretnya ke kantor polisi. Aku akan pastikan dia membusuk di penjara karena menipu kita. Ucapan Adam itu sedikit menenangkan Bularas. Benar. Pasti Mawar yang berbuat curang. Tidak mungkin perempuan tidak berguna itu tiba-tiba menjadi pemilik segalanya. Benar, Adam. Benar. Dia harus dihukum. Dia sudah mempermalukan kita. Cepat, Adam. Cepat pulang. Ibu sudah tidak sabar ingin menjambak rambutnya. Adam menginjak pedal gas lebih dalam. Mobil mewah itu melesat membelah jalanan, mengabaikan klakson-klakson protes dari mobil lain. Yang ada di otaknya hanyalah wajah Mawar yang menunduk pasrah. Wajah yang selama ini ia injak-injak. Wajah yang sekarang ingin ia hancurkan. Saat mobil memasuki gerbang kompleks perumahan elit mereka, suasana aneh langsung terasa. Satpam penjaga gerbang, yang biasanya langsung berdiri tegap dan memberi hormat pada mobil Adam, kini terlihat ragu-ragu. Ia menatap mobil Adam, lalu menunjuk ke arah rumah mereka dengan ekspresi bingung bercampur takut. Ada tamu, Pak, katanya gugup. Adam membanting setir tanpa mempedulikan satpam itu. Tamu apa? Minggir. Mobil itu berbelok tajam di tikungan terakhir menuju rumah mereka. Dan seketika itu juga, Adam menginjak rem mendadak hingga ban mobil berdecit nyaring. Bularas, yang sedang membenahi rambutnya yang kusut, terlempar ke depan. Ada apalah? Kalimatnya terputus. Matanya terbelalak menatap pemandangan di depannya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Di depan, istana kaca, mereka, gerbang otomatis yang megah itu terbuka lebar. Di halaman depan yang biasanya rapi, kini terparkir bukan hanya satu, tapi 2 truk pengangkut barang berukuran raksasa. Truk-truk itu menghalangi total jalan masuk ke garasi. Pintu utama rumah terbuka. Beberapa pria berseragam biru tua terlihat sibuk keluar masuk. Adam. Bisik Bularas, suaranya bergetar hebat. Itu, sofa bludru ibu. Benar saja. Sofa bludru impor kesayangan Bularas, tempat ia biasa duduk menghina Mawar, sedang diangkut oleh 4 orang pria menuju bak truk. Di belakangnya, guci porselen antik yang tadi pagi masih dibersihkan Mawar, kini sudah terbungkus rapi dalam kotak kayu. Lukisan-lukisan mahal, meja kristal, semuanya dikeluarkan satu persatu. Ini bukan tamu. Ini perampokan. Kurang ajar. Maling, teriak Adam. Amarahnya meledak tak terkendali. Ia melompat keluar dari mobil. Berhenti. Berhenti semuanya. Itu barang-barang saya. Siapa yang menyuruh kalian? Para petugas berseragam itu berhenti sejenak. Mereka menatap Adam dengan tatapan datar, seolah Adam hanyalah pengganggu. Lalu, tanpa sepatah kata pun, mereka kembali melanjutkan pekerjaan mereka, mengabaikan teriakan Adam sepenuhnya. Rasa malu karena diabaikan membuat darah Adam mendidih. Kalian tuli? Saya bilang berhenti. Adam. Itu dia. Itu perempuan setan itu. Jerit Bularas, menunjuk ke arah teras. Adam mendongak. Di sanalah dia. Mawar berdiri tenang di teras atas, memandang ke bawah ke arah kekacauan itu dengan ketenangan yang mengerikan. Dia tidak lagi memakai daster kusamnya. Dia mengenakan blus sutra berwarna gading dan celana panjang katun yang rapi.
Rambutnya yang biasa tergerai berantakan, kini dicepol rapi ke belakang. Di tangannya, ia memegang segelas air putih. Dia terlihat seperti pemilik rumah yang sedang mengawasi renovasi. Di sampingnya, berdiri seorang pria parubaya yang tidak mereka kenali. Pria itu memakai setelan jas mahal yang rapi, memegang sebuah map tebal, dan menatap Adam dengan tatapan tajam seorang profesional. Melihat Mawar yang begitu tenang sementara hidupnya hancur berantakan, Bularas tidak bisa berpikir jernih lagi. Mawar, dasar perempuan tidak tahu diri. Kau bawa preman ke rumah ini ya? Kau mau mencuri harta anakku setelah semua kebaikan kami. Hah? Bularas berlari histeris menerobos halaman, tangannya terangkat ke depan, kuku-kukunya yang bercat merah menyala siap mencakar dan menjambak wajah Mawar. Ibu bunuh kamu. Ibu bunuh kamu, Mawar. Adam ikut berlari di belakangnya, siap menyeret Mawar keluar dari rumah mereka. Tapi tepat ketika Bularas hendak menaiki anak tangga pertama teras, pria berjas di samping Mawar itu melangkah maju satu langkah. Tubuhnya yang tegap menghalangi jalan Bularas. Ibu Laras, saya peringatkan Anda, kata pria itu. Suaranya tenang, dalam, dan penuh otoritas. Tolong jaga sikap Anda. Jangan sekali-kali mencoba menyentuh klien saya. Klien? Kau siapa? Minggir, bentak Adam. Pria itu menatap Adam lurus. Saya Kuncoro, sarjana hukum. Kuasa hukum dari Ibu Mawar. Ia lalu melirik ke arah Bularas yang masih membeku. Dan sekadar informasi untuk Anda berdua, Anda sekarang sedang berdiri tanpa izin di properti yang secara sah, 100%, dimiliki oleh klien saya, Ibu Mawar. Bularas dan Adam terdiam membatu. Properti. Mawar, ulang Adam, suaranya nyaris tak terdengar. Mawar akhirnya menurunkan gelas di tangannya. Ia menatap Adam dan Bularas, dua orang yang telah menghancurkan mentalnya selama 3 tahun. Dan untuk pertama kalinya, Mawar berbicara kepada mereka dengan suaranya yang sesungguhnya. Benar sekali, Pak Kuncoro. Suara Mawar terdengar jernih, tenang, dan sama sekali tidak memiliki getaran takut. Adam dan Bularas membeku. Ini bukan suara Mawar yang mereka kenal. Ini bukan suara istri yang menunduk pasrah. Ini adalah suara seorang asing, seorang wanita yang memegang kendali penuh. Adam adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Wajah pucatnya kini memerah karena amarah yang meledak-ledak. Omong kosong. Kau pasti bohong. Pengacara gadungan, teriaknya, menunjuk wajah Pak Kuncoro. Dan kau, Mawar. Kau pasti mencuri. Kau memalsukan dokumen-dokumenku. Ini rumahku. Aku yang membelinya dengan hasil kerjaku. Bularas, mendapatkan kembali kekuatannya dari amarah Adam, ikut menjerit. Dasar perempuan ular. Tidak tahu diuntung. Kami sudah berbaik hati memberimu tempat tinggal. Kau malah bawa preman mau merampok kami. Kami yang memberimu hidup mewah. Kembalikan harta anakku, Mawar. Mawar tertawa kecil. Tawa pelan yang terdengar lebih mengerikan daripada bentakan. Harta? Harta kalian? Mawar melangkah menuruni tangga teras dengan anggun. Ia tidak lagi terlihat seperti pelayan. Ia terlihat seperti pemilik istana yang sesungguhnya. Ia berhenti 1 meter di depan mereka. Adam, Bularas, sejak kapan sebenarnya kalian punya harta? Adam hendak membantah, tapi Pak Kuncoro mengangkat tangannya, meminta diam. Biar saya perjelas, kata Pak Kuncoro tenang, sambil membuka map tebal di tangannya. Ia mengeluarkan selembar dokumen berkop notaris. Pak Adam Suryadi, Anda mendirikan PT Jaya Abadi 3 tahun lalu. Untuk memulainya, Anda menerima modal awal sebesar 50 miliar rupiah, betul? Adam terkejut. Dari mana kau tahu? Modal itu, potong Pak Kuncoro tajam, bukan uang Anda. Itu adalah pinjaman resmi. Pinjaman dari sebuah dana perwalian yang didirikan oleh almarhum ayah kandung Ibu Mawar. Dunia Adam seakan berhenti berputar. Dana perwalian? Ayah Mawar? Ini, Pak Kuncoro menyodorkan dokumen itu ke depan wajah Adam. Adalah akta perjanjian pinjaman modal. Halaman 4, pasal 3, seluruh modal usaha PT
Jaya abadi adalah dana pinjaman dari dana perwalian Mawar sejati. Lihat. Pak Kuncoro menunjuk ke bagian bawah. Ini tanda tangan Anda, Pak Adam. Bularas tidak mengerti. Pinjaman apa? Bohong. Ayah Mawar itu bangkrut. Dia tidak punya apa-apa. Itu yang ayah saya ingin kalian percayai. Mawar akhirnya angkat bicara lagi, suaranya dingin menusuk. Beliau tahu watak kalian. Beliau tahu kalian hanya mengincar harta. Jadi, beliau menyembunyikan semuanya. Uang itu diberikan padamu sebagai tes, Adam. Pak Kuncoro membalik halaman lain. Dan rumah ini, istana yang Ibu Laras banggakan ini, lanjutnya, dibeli lunas oleh dana perwalian yang sama, 100% atas nama Ibu Mawar. Perusahaan Anda, PT Jaya Abadi, hanya dipinjamkan rumah ini sebagai aset operasional. Semua yang Anda nikmati, rumah ini, mobil mewah di garasi, bahkan kantor Anda, statusnya adalah jaminan tambahan atas pinjaman modal 50 miliar yang Anda pakai untuk berpesta. Adam menatap dokumen itu nanar. Dia ingat sekarang. Sesaat setelah menikah, Mawar berkata ayahnya meninggalkan sedikit warisan. Adam, yang dibutakan oleh angka 50 miliar, langsung menyuruh Mawar menyerahkan semuanya untuk modal bisnisnya. Ia menandatangani puluhan lembar dokumen legal di depan notaris, tanpa membacanya satu halaman pun. Dia terlalu sibuk merayakan kesuksesannya, mengira Mawar bodoh telah memberikan semua uangnya. Dia tidak sadar, dia baru saja menandatangani surat utang terbesar dalam hidupnya. Kau menjebakku. Desis Adam, suaranya bergetar hebat. Aku menjebakmu? Mawar maju selangkah. Atau kau yang dibutakan oleh kesombonganmu sendiri? Kau tidak pernah repot-repot membaca apa yang kau tanda tangani, Mas. Kau terlalu sibuk merasa hebat. Kau dan ibumu terlalu sibuk menghinaku sebagai parasit yang menumpang hidup di rumahku sendiri. Mawar menatap Bularas, yang kini gemetar ketakutan. Pagi ini, Bu, pagi ini adalah kesempatan terakhir. Aku memberikanmu hadiah tulus. Sebuah jam. Jam rongsok itu. Bisik Bularas, teringat lemparannya tadi pagi. Ya, jam rongsok itu. Suara Mawar naik 1 oktav, penuh dengan luka dan amarah yang tertahan selama 3 tahun. Bularas sampai terlonjak kaget. Ibu bilang itu, barang rongsokan. Ibu melemparnya ke wajahku. Jam itu adalah hitung mundur kesabaranku. Selama 3 tahun, aku adalah penjamin pribadi kalian. Aku diam saat ibu menyuruhku membersihkan debu yang tidak ada. Aku diam saat ada membentakku karena membela ibu. Aku diam saat kalian berpesta pora di atasku. Aku yang menjamin arisan mewah ibu hari ini. Aku yang menjamin tender miliaran yang kau banggakan. Adam? Napas Mawar terengah. Saat ibu melempar jam itu, ibu mematikan hitungan mundurnya. Waktunya habis. Aku putuskan untuk mengambil kembali semuanya. Mawar menatap Adam. Pukul 14, saat ibumu sedang berpidato tentang standar hidup barunya, aku menarik penuh jaminanku. Perusahaanmu langsung bangkrut dalam 1 detik. Karena tidak punya modal selain utang padaku. Pukul 14.05, saat ibumu pamer mau membayar tagihan, aku memblokir semua kartu kreditmu. Kartu kredit yang juga aku jamin. Penjelasan itu menghantam mereka berdua lebih keras dari truk pengangkut barang. Ini nyata. Semuanya sudah direncanakan. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang mereka gali sendiri. Adam terduduk lemas di anak tangga. Habis. Semuanya habis. Bularas, dalam kepanikan terakhirnya, tiba-tiba mengubah taktik. Wajah marahnya berubah menjadi tangisan memilukan. Dia menjatuhkan dirinya, berlutut di lantai teras yang kotor. Mawar, Nak, maafkan ibu, Nak, ibu. Ibu hilaf. Ibu salah bicara tadi pagi. Ibu tidak bermaksud begitu, Nak. Bularas merangkak, mencoba meraih dan memeluk kaki Mawar. Tolong, Nak, jangan ambil rumah ini. Kami mau tinggal di mana? Ibu mohon, Mawar, ampuni ibu. Mawar mundur selangkah,
menatap pemandangan itu dengan rasa jijik yang tak tertahankan. "Terlambat, Bu," kata Mawar dingin. "Kesempatan Ibu sudah habis. Tepat saat Ibu melempar hadiahku." Mawar berbalik, mengabaikan Bularas yang meraung-raung di lantai. Ia memberi isyarat kepada para petugas pengangkut barang yang sejak tadi berhenti. "Lanjutkan. Kosongkan semuanya. Pastikan tidak ada satupun barang pribadi saya yang tertinggal." "Mawar," teriak Adam, suaranya putus asa. "Mawar, jangan lakukan ini. Aku suamimu." Mawar berhenti di ambang pintu. Ia menoleh sedikit, menatap suaminya yang kini terlihat begitu menyedihkan. "Suami? Suami yang mana? Suami yang tadi pagi membiarkan istrinya dilempar barang oleh ibunya? Suami yang mengataiku, stres, dan cari gara-gara?" Mawar tersenyum tipis. "Selamat menikmati hidup barumu, Adam. Aku sudah memesankan taksi online untuk kalian." Pintu utama tertutup, meninggalkan Adam dan Bularas sendirian di halaman yang perlahan-lahan dikosongkan. Gema langkah kaki Mawar kini terdengar begitu nyaring di dalam rumah yang telah kosong. Ruangan yang baru tadi pagi penuh sesak oleh perabotan impor yang dibanggakan Bularas, kini telah telanjang. Gorden-gorden beludru berat yang menutupi sinar matahari telah diturunkan. Lampu kristal raksasa yang menggantung di atrium utama sudah dicopot. Lantai marmer itu kini memantulkan bayangan Mawar dengan jelas. Seolah rumah itu akhirnya bisa bernapas lega setelah sekian lama tertindih kesombongan. 2 truk pengangkut terakhir baru saja menutup pintu baknya dengan suara berdebam keras, membawa pergi sisa-sisa terakhir dari kehidupan palsu yang Mawar biayai. Pak Kuncoro berdiri dengan tenang di samping Mawar, memegang koper kabin kecil milik kliennya. "Sudah 100% selesai, Bu Mawar. Sesuai instruksi Anda, seluruh aset yang terikat sebagai jaminan atas nama PT Jaya Abadi telah kami sita dan amankan. Rumah ini akan segera kami segel malam ini juga, menunggu proses pelelangan resmi dari pihak bank." Mawar mengangguk pelan. Dia menarik napas dalam-dalam. Udara di dalam rumah itu terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi aroma parfum Bularas yang menyengat atau bau cerutu mahal Adam yang menyesakkan. Yang ada hanyalah bau debu tipis yang menguar, dan aroma kebebasan yang telah lama ia rindukan. "Ayo, Pak. Kita pergi," kata Mawar. Dia melangkah menuruni tangga utama untuk terakhir kalinya. Bukan lagi dengan langkah takut-takut seorang pelayan, tapi dengan langkah mantap seorang pemenang. Ia berjalan keluar dari pintu utama yang terbuka lebar, menuju cahaya matahari sore yang hangat. Di sanalah mereka. Di halaman yang kini berantakan, di antara jejak-jejak ban truk yang dalam di atas rumput yang terawat sempurna, Adam dan Bularas terduduk. Mereka tidak lagi menjerit. Mereka tidak lagi marah. Mereka hanya diam, seperti 2 boneka pajangan yang baru saja patah. Di samping mereka, tergeletak 2 buah koper pakaian berukuran sedang. Itulah satu-satunya harta pribadi yang diizinkan oleh tim Pak Kuncoro untuk mereka bawa, pakaian-pakaian yang tidak dibeli menggunakan fasilitas kartu kredit perusahaan. Bularas, dengan gaun emasnya yang kini kotor dan robek di bagian lengan karena meronta-ronta, menatap kosong ke taman Mawar yang dulu selalu ia banggakan. Adam menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya terkulai, menyembunyikan wajahnya dari dunia. Mereka terlihat begitu kecil, begitu rapuh, di halaman istana mereka yang telah runtuh. Tepat saat Mawar hendak melangkah melewati mereka, sebuah suara klakson pelan terdengar. Sebuah mobil kecil, LCGC berwarna silver, berhenti ragu-ragu di depan gerbang yang terbuka lebar. Kaca jendela manualnya turun perlahan. Seorang sopir taksi online menjulurkan kepalanya, wajahnya tampak sangat bingung. "Permisi, Pak, Bu?" panggil sopir itu gugup. "Apa benar ini pesanan taksi atas nama Ibu Laras? Tujuannya ke Jalan Merpati, Gang Sempit?" Sopir itu membaca alamat di ponselnya sekali lagi, jelas tidak percaya pesanan dari rumah semegah ini tujuannya adalah alamat yang ia tahu persis adalah kawasan kumuh. Bularas mendongak perlahan. Wajahnya yang hancur oleh air mata kini menatap Mawar. Ada sisa-sisa harapan terakhir di matanya yang bengkak. "Mawar, kau tidak serius, kan?" bisiknya, suaranya serak dan pecah. "Ini semua, ini hanya gertakanmu untuk memberi kami pelajaran, kan?
Kau tidak mungkin mengusir kami ke tempat kumuh itu. Mawar berhenti. Ia berdiri menjulang di depan mereka, bayangannya yang panjang menutupi mereka berdua dari sinar matahari. Gertakan? Bu, aku sudah selesai bermain, kata Mawar dingin. Tapi, kami mau tinggal di mana? Rintih Bularas lagi, suaranya kini seperti rengekan anak kecil. Aku ini ibumu, Mawar, ibu dari suamimu. Ibuku sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, jawab Mawar tegas, suaranya tajam memotong rintihan itu. Dan suamiku? Kurasa suamiku sudah mati tadi pagi. Tepatnya saat dia membiarkan istrinya dilempar barang oleh ibunya, dan hanya tertawa. Mawar lalu tersenyum tipis, senyuman yang sama sekali tidak hangat. Jangan khawatir soal tempat tinggal. Aku tidak sekejam itu. Seperti kata sopir taksi Anda, tujuannya ke gang sempit. Aku sudah membayarkan uang sewa untuk 1 bulan penuh di sebuah kontrakan petak. Sangat sederhana. Tapi setidaknya, kalian punya atap. Adam tidak tahan lagi. Dia bangkit berdiri. Matanya merah menyala penuh kebencian. Kau iblis, Mawar. Kau merencanakan ini semua. Kau akan menyesal. Aku bersumpah, aku akan membangun semuanya lagi. Aku akan mencari keadilan. Dan saat aku kembali, kau akan mengemis di kakiku. Mawar tertawa pelan. Tawa yang terdengar sangat meremehkan di telinga Adam. Membangun? Dengan apa? Adam? Kau lupa? Reputasimu sudah hancur lebur di hotel tadi. Kau mempermalukan dirimu di depan Bu Sinta dan seluruh koneksi bisnismu. Namamu sudah masuk daftar hitam perbankan nasional, karena kredit macet skala besar. Kau tidak punya apa-apa lagi. Kau nol besar. Mawar melangkah lebih dekat, mencondongkan tubuhnya, suaranya berbisik namun terdengar jelas di udara sore yang hening. Ibumu bilang hadiahku pagi ini, barang rongsokan. Kata-kata itu sangat berkesan untukku. Mawar menunjuk Bularas yang gemetar hebat, lalu ke Adam yang kaku karena marah. Sekarang lihatlah diri kalian. Didepak dari rumah mewah, tanpa uang sepeser pun, tanpa kehormatan. Silakan, Bu. Nikmati hidup sebagai rongsokan yang sebenarnya. Persis seperti yang Ibu hina tadi pagi. Itu adalah kalimat penutup. Pukulan terakhir yang meremukan sisa-sisa harga diri mereka. Bularas terisak hebat, tapi kali ini tanpa suara, hanya bahunya yang berguncang hebat di dalam keheningan. Taksi Anda sudah menunggu, kata Mawar, suaranya kembali normal dan datar, seolah baru saja memesankan mereka tumpangan biasa. Sebaiknya kalian cepat pergi, sebelum para tetangga melihat drama ini. Sopir taksi online itu, yang mendengar setiap kata dengan ngeri, buru-buru turun dan membuka bagasi mobilnya yang kecil. Dengan langkah yang berat dan penuh kehinaan, Adam harus mengangkat kopernya sendiri. Koper kulit mahal itu terlihat sangat konyol saat dipaksa masuk ke bagasi mobil LCGC yang sempit. Bularas berjalan gontai, kakinya terseret di atas rumput. Dia masuk ke kursi belakang yang pengap, membanting pintunya dengan sisa tenaga yang ia punya. Adam masuk ke sebelahnya, membuang muka. Taksi kecil berwarna silver itu berputar dengan susah payah di halaman yang luas. Perlahan, mobil itu keluar dari gerbang. Mawar memandangnya pergi, tidak berkedip. Saat mobil itu menghilang di tikungan, sebuah sedan hitam mewah berhenti tanpa suara tepat di samping Mawar. Pak Kuncoro sudah berdiri, membukakan pintu belakang untuknya. Kita kemana sekarang, Bu Mawar? Tanya Pak Kuncoro dengan hormat. Mawar masuk ke dalam mobil. Interiornya berbau kulit baru, sejuk, dan sangat tenang. Dia memejamkan mata sesaat, merasakan kelegaan yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Kita ke apartemen baru saya, Pak. Yang di pusat kota. Yang jendelanya menghadap matahari terbit. Mobil mewah itu melaju mulus ke arah yang berlawanan. Mawar tidak menoleh ke belakang. Dia tidak perlu. Dia tahu persis apa yang menunggu Adam dan Bularas. 1 jam kemudian, taksi online itu berhenti di mulut gang yang sempit, becek, dan berbau comberan. Maaf, Bu, Pak. Mobil tidak bisa masuk. Kontrakan Pak Bejo ada di dalam, kata sopir itu, buru-buru menurunkan koper dan pergi secepat mungkin dari tempat itu. Bularas turun dan hampir muntah mencium baunya. Tidak.
Ini bukan tempatnya. Adam, Adam, di mana kita? Adam menatap nanar ke sebuah rumah petak kecil dengan dinding yang catnya mengelupas. Masuk, Bu, katanya lemah. Begitu pintu dibuka, bau lembab dan apek menyergap mereka. Bu Laras menjerit histeris. Dia terduduk di tanah becek di depan kontrakan itu, meratapi nasibnya. Jauh dari sana, di sebuah penthouse mewah, Mawar berdiri di depan jendela kaca raksasa, menatap kelip lampu kota. Dia bebas. Jangan pernah meremehkan kesabaran orang yang diam. Karena saat orang sabar berhenti memaafkan, dia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Harta yang sesungguhnya bukanlah apa yang kau pamerkan, tapi harga diri yang kau jaga.